Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Maribel Utami dari kelas 10 AKL 1. Di sini saya akan membahas 3 soal tentang negosiasi nih. Simak baik-baik videonya ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu kalimat yang mengungkapkan keinginan untuk bernegosiasi adalah Paman Anda apakah sudah menyetujui rencana yang saya usulkan tersebut? B. Bagaimana mereka bisa mengetahui rencana rahasia Anda itu? C. Apakah ada koran yang memberitakan musibah itu agar kami bisa mengetahui kejadian yang sebenarnya? D. Mengapa ibunya tidak datang dalam acara pernikahannya, padahal kami sangat mengharapkannya? Bisakah Bapak mempertimbangkan kembali waktunya agar bisa sesuai pula dengan waktu yang kami miliki? Kita masuk dalam pembahasan soal. Jadi, pilihan yang pertama adalah, Paman, Anda apakah sudah menyetujui rencana yang saya usulkan tersebut? Jadi, kalimat ini menanyakan tentang persetujuan rencana yang telah diusulkan, tetapi tidak menunjukkan keinginan untuk bernegosiasi. Berarti pilihannya salah ya teman-teman. B. Bagaimana mereka bisa mengetahui rencana rahasia Anda itu? Kalimat ini adalah pernyataan tentang bagaimana seseorang mengetahui sebuah rahasia, bukan menunjukkan keinginan untuk bernegosiasi. Berarti salah juga ya teman-teman. C. Apakah ada koran yang memberitakan musibah itu agar kami bisa mengetahui kejadian yang sebenarnya? Kalimat ini merupakan pertanyaan tentang sumber informasi, bukan tentang negosiasi. Jadi salah ya teman-teman. Yang D. Mengapa ibunya tidak datang dalam acara pernikahannya, padahal kami sangat mengharapkannya? Jadi kalimat ini lebih bersifat mempertanyakan alasan seseorang tidak hadir dalam suatu acara, dan bukan menunjukkan keinginan untuk bernegosiasi. Berarti salah juga ya teman-teman. Pilihan yang terakhir adalah bisakah Bapak mempertimbangkan kembali waktunya agar bisa sesuai pula dengan waktu yang kami miliki? Kalimat ini mengandung permintaan untuk mempertimbangkan kembali waktu, yang menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan kepentingan kedua belah pihak. Ini merupakan bentuk negosiasi karena ada tawar-menawar terkait waktu. Bisa dilihat dari kembali waktunya agar bisa sesuai pula dan waktu yang kami miliki. Nah, di situ sudah mencantumkan bahwa ini merupakan negosiasi. Jadi, kesimpulannya adalah jawaban yang paling tepat adalah karena kalimat tersebut menunjukkan keinginan untuk melakukan negosiasi dengan meminta seseorang mempertimbangkan kembali keputusan mereka agar sesuai dengan kepentingan pihak lain. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Bacalah cuplikan percakapan berikut. Dian, menurut Anda, memangnya tantangan apa yang dihadapi Indonesia dalam rangka pengembangan sumber daya manusia? Pardi, adanya kenaikan angkatan kerja yang disebabkan oleh ledakan jumlah penduduk yang sangat pesat. Dan saya kira masalah itu yang benar-benar menjadi pembahasan serius kita. Dalam percakapan tersebut, informasi yang ingin didalami Dian adalah tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. B. Sikap dalam mengembangkan sumber daya manusia. C. Kondisi sumber daya manusia pada masa yang akan datang. D. Prospek pengembangan sumber daya manusia. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya manusia. Kita masuk ke pembahasan soal. Jadi, pilihan yang pertama adalah tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Diannya bertanya, menurut Anda, memangnya tantangan apa yang dihadapi Indonesia dalam rangka pengembangan sumber daya manusia? Kata tantangan dalam pertanyaan ini menunjukkan bahwa Dian ingin mengetahui hambatan atau kesulitan dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang B. Sikap dalam mengembangkan sumber daya manusia. Percakapan ini tidak membahas tentang sikap yang harus dimiliki dalam mengembangkan sumber daya manusia, tetapi lebih kepada tantangan yang dihadapi. C.
kondisi sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Pertanyaan Dian tidak menyinggung prediksi atau kondisi sumber daya manusia di masa depan, melainkan tentang tantangan yang sedang dihadapi. D. Prospek pengembangan sumber daya manusia. Prospek mengacu pada peluang atau harapan di masa depan, sedangkan percakapan ini lebih membahas tentang hambatan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya manusia. E. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya manusia. Meskipun kendala mirip dengan tantangan, dalam konteks soal ini, yang lebih sesuai adalah tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu pilihan yang A. Karena kata tantangan sudah disebutkan langsung dalam pertanyaan Dian. Jadi kesimpulannya adalah jawaban yang paling tepat adalah A. Karena pertanyaan Dian secara eksplisit menanyakan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya manusia, bukan aspek lain seperti sikap, prospek, atau kondisi sumber daya manusia di masa depan. Soal yang ketiga adalah bacalah uraian berikut. Ketua Koperasi Desa. Saya kira setiap warga perdesaan dapat menjadi anggota KUD. Hal ini berarti anggota KUD terdiri atas berbagai golongan dan lapisan, seperti petani, pedagang, peternak, dan pengrajin. Untuk menjadi anggota KUD, setiap warga seharusnya memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar atau AD dan Perundangan Koperasi. Itulah permintaan saya dalam pertemuan ini. Uraian di atas menjelaskan maksud dari pertanyaan. A. Kapan keanggotaan KUD mulai dibuka? B. Bagaimana proses menjadi anggota KUD? C. Mengapa warga desa harus menjadi anggota KUD? D. Siapa saja yang dapat menjadi anggota KUD? E. Berapa lama seseorang dapat menjadi anggota KUD? Kita masuk ke pembahasan soal. Pilihan yang pertama adalah kapan keanggotaan KUD mulai dibuka? Dalam uraian tersebut tidak disebutkan waktu atau tanggal pembukaan keanggotaan KUD. B. Bagaimana proses menjadi anggota KUD? Uraian hanya menyebutkan bahwa warga harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Perundangan Koperasi, tetapi tidak menjelaskan langkah-langkah atau proses pendaftarannya. C. Mengapa warga desa harus menjadi anggota KUD? Uraian tidak menjelaskan alasan atau manfaat menjadi anggota KUD, melainkan hanya menyebutkan siapa saja yang dapat menjadi anggota. D. Siapa saja yang dapat menjadi anggota KUD? Dalam uraian disebutkan bahwa anggota KUD terdiri dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat, seperti petani, pedagang, peternak, dan pengrajin. Hal ini menjawab pertanyaan tentang siapa saja yang bisa menjadi anggota. E. Berapa lama seseorang dapat menjadi anggota KUD? Tidak ada informasi dalam uraian yang menyebutkan durasi keanggotaan seseorang di KUD. Jadi, kesimpulannya adalah jawaban yang paling tepat D. Karena uraian menjelaskan bahwa anggota KUD berasal dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat, yang sesuai dengan pertanyaan siapa saja yang dapat menjadi anggota KUD. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.